Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang beranggotakan Eka Nurlaili, Dian Kartikasari, Yayu Ariwibowo, dan Alvin Rahmat Fatoni akan mempresentasikan tentang pengertian ukuran nilai pusat, jenis-jenis pemusatan data, dan perhitungan mean, median, modus. Yang pertama, pengertian nilai pusat. Pengertian ukuran nilai pusat adalah nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Yang kedua yaitu jenis-jenis ukuran nilai pusat. Dalam jenis-jenis ukuran nilai pusat saya akan menjelaskan inti-intinya saja, karena nanti yang lebih dituntut untuk bisa menghitung yaitu perhitungan mean, median, dan modus. Jenis-jenis ukuran nilai pusat ada rata-rata hitung. Yang pertama, rata-rata hitung yaitu jumlah dari serangkaian data dibagi dengan jumlah data. Unsur-unsurnya ada yang pertama, sampel dilambangkan dengan X bar, dan yang kedua, populasi. Yang kedua ada rata-rata ukur. Rata-rata ukur yaitu suatu rangkaian data dari akar pangkat N dari hasil perkalian nilai datanya. Dan yang ketiga ada rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik yaitu digunakan untuk merata-rata kecepatan jarak tempuh, harga rata-rata komoditas tertentu, menghitung investasi sejumlah uang setiap periode tertentu. Dan yang keempat yaitu rata-rata kuadratis. Yang kelima ada modus. Modus yaitu nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi, baik data tunggal maupun data yang mendistribusi atau nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Dan selanjutnya median. Median adalah nilai tengah dari suatu gugus data yang telah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Selanjutnya, perhitungan mean, median, dan modus. Mean. Di sini ada rumus untuk menghitung mean data tunggal, mean data kelompok, dan mean data berbobot. Untuk mean data tunggal rumusnya adalah X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus sampai X1 dibagi dengan N, atau X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Dan yang kedua ada mean data kelompok. Mean data kelompok dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma TI kali FI dibagi dengan sigma FI. Dan yang ketiga yaitu mean data berbobot. Mean data berbobot dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma XI kali NI dibagi sigma NI. Lambang-lambang tersebut diartikan sebagai sigma XI sama dengan jumlah nilai tiap data, X bar sama dengan mean, N sama dengan jumlah data, NI sama dengan jumlah tiap-tiap kelompok data, sigma TI sama dengan nilai tengah, FI sama dengan jumlah frekuensi. Di sini ada contoh untuk menghitung mean data tunggal. Soalnya ada 6 siswa menghitung ujian dengan nilai masing-masing 80, 70, 90, 50, 85, dan 60. Cara untuk menghitung meannya pertama yaitu langsung dimasukkan ke dalam rumusnya. X bar sama dengan 80 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 50 ditambah 85 ditambah 60 dan dibagi dengan 6 menghasilkan mean 72,5. Atau dengan rumus yang kedua, X bar sama dengan dari jumlah data tersebut ditambah menghasilkan angka 435
dibagi dengan 6 sama dengan 72,5. Selanjutnya ada soal latihan. Kalian disuruh untuk menentukan rata-rata dari nilai ulangan siswa tersebut. Silakan dihitung. Nanti jawabannya dikirim melalui komentar. Dan yang kedua, contoh mean data berbobot. Contoh mean data berbobot dengan rumus sebagai berikut. Dengan soal, Dianka mempunyai 15 buah warung mie yang tersebar di 4 wilayah. Ada wilayah Peterongan 2 warung dengan penghasilan 10 juta per tahun, Mojo Agung 4 warung dengan penghasilan 15 juta per tahun, Ngoro 4 warung dengan penghasilan 20 juta, dan Jombang 5 warung dengan penghasilan 25 juta per tahun. Yang ditanyakan, berapakah rata-rata penghasilan warung setiap tahunnya? Untuk menjawab mean data berbobot diperlukan tabel pembantuan yang seperti yang dilihat di bawah ini. Tabelnya seperti ini, dimasukkan NI-nya dimasukkan, XI-nya dimasukkan, XI kali NI dimasukkan, lalu dimasukkan ke dalam rumus. X bar sama dengan sigma XI kali NI menghasilkan 285 dibagi dengan sigma NI yang menghasilkan angka 15 sama dengan 19 juta per tahun. Itu mean data berbobot. Selanjutnya ada latihan dengan soal sebagai berikut. Kalian bisa mengerjakannya dan dikirimkan melalui komentar. Dan yang selanjutnya contoh mean data kelompok. Contoh mean data kelompok dengan soal sebagai berikut. Diketahui nilai ujian kelas B yang diikuti 65 mahasiswa adalah sebagai berikut. Berapakah nilai ujian rata-rata untuk kelas B? Bisa dilihat ada data nilai untuk soal di sebelah. Selanjutnya untuk menjawab diperlukan juga tabel pembantu. Bisa dilihat tabelnya seperti ini. Untuk menghitungnya dimasukkan rumusnya. Mean sama dengan sigma XI kali FI menghasilkan angka 3877 dibagi dengan 65 menghasilkan angka 59,6. Jadi meannya adalah 59,6. Untuk latihannya bisa dikerjakan dan dikirimkan melalui komentar. Selanjutnya median. Median dibagi menjadi dua, yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Rumus median data tunggal adalah setengah dikali 1 plus N. Sedangkan media data kelompok rumusnya adalah ME sama dengan BB plus P dikali setengah N min CF per F. Keterangannya ada di bawah ini. BB merupakan batas bawah kelas yang mengandung nilai median. P panjang kelas. N jumlah data. F banyak frekuensi kelas median. CF jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Selanjutnya, kami memberi contoh mengenai median data tunggal. Data tunggalnya ini memakai data ganjil. Soalnya seperti di bawah ini. 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya.
Dari hasil perhitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut: 5, 6, 7, 3, dan 2. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah, dijawab, urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mula-mula seperti ini, berantakan menjadi seperti ini, sudah teratur. Lalu rumus di sebelah kiri dalam kotak kita taruh di sebelah sini. Kita jadikan sebelah sini ya, menjadi ME sama dengan setengah dikali 1 plus N sama dengan setengah dikali 1 plus 5. 5 ini berasal dari 5 kelereng tersebut. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi menjadi 5. Setelah itu setengah dikalikan setengah dibagi dengan 6 menjadi 3. 3 ini adalah posisi median pada data ketiga. Jadi mediannya ada pada data ketiga, yaitu 5. Sehingga nilai mediannya adalah 5. Selanjutnya, contoh soal median data tunggal. Di sini kita menggunakan data yang genap. 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke-10 siswa tersebut adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, dan 165. Hitunglah median dari data tinggi badan siswa di samping. Jawabannya adalah terlebih dahulu kita harus mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mula-mula berantakan seperti ini menjadi seperti ini. Menggunakan rumus yang ada di samping kiri, lalu kita masukkan ke samping kanan, menjadi ME sama dengan setengah dikalikan 1 plus N. Jadi setengah dikalikan 1 plus 10. 10 di sini adalah dari banyaknya siswa yang mengukur tinggi badannya. Jadi setengah dikalikan 11 adalah 5,5. 5,5 ini merupakan posisi median pada data ke-5,5. Jadi median sama dengan data ke-5 plus data ke-6, lalu dibagi menjadi 2. Data ke-5 di sini adalah 170. Ya, 170. Lalu data ke-6 adalah 171. 171. Maka dari itu lalu dibagi 2 menjadi 170,5. Jadi mediannya adalah 170,5. Lalu selanjutnya kita membuat sebuah latihan soal di mana ada data ganjil dan data genap. Diharapkan teman-teman mengerjakan soal yang sudah kita buat
agar kita mengerti apakah teman-teman sudah memahami mengenai materi yang sudah kami sajikan apa belum. Mengenai data ganjil, soalnya adalah setelah diurutkan data nilai fisika Nanda 1 tahun ini akan tampak seperti berikut. Jadi teman-teman harus mengerjakannya ya, jangan sampai tidak. Selanjutnya contoh untuk median data kelompok. Dirumuskan median data kelompok ME sama dengan BB plus P dikali 1/2N dikurangi CF dibagi F. Perhatikan pada tabel berikut. Nilai 31 sampai 40 frekuensinya 3, 41 sampai 50 frekuensinya 5, 51 sampai 60 frekuensinya 10, 61 sampai 70 frekuensinya 11, 71 sampai 80 frekuensinya 8, 81 sampai 90 frekuensinya 3. Nilai median pada tabel di atas adalah A 60,32, B 61,22, C 61,32, D 62,22, E 62,32. Kita bahas. Ini G2 sama dengan 1/7 kali 40 sama dengan 20. Banyaknya data yang diberikan dalam tabel di atas ialah 40. Jadi letak mediannya adalah pada di data yang ke-20. Jadi letak mediannya ada di data yang ke-20. Sebelum kita menentukan berapa nilai mediannya, harus menentukan frekuensi kumulatifnya kurang dari maupun letak kelas nilai mediannya. Perhatikan tabel. Data ke-20 ada di sini, artinya median ada di kelas ini. Setelah melihat data dalam tabel di atas, maka bisa diperoleh informasi sebagai berikut. TB sama dengan 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. B nya adalah 10, FKK 18, dan FI nya 11. Data yang ke-10 ada di kelas interval berikut. ME, TB, ini rumusnya, kita masukkan ke dalam rumus. ME sama dengan 60,5 ditambah 1/2 dikali 40 dikurangi 18 dibagi 11 dikali 10. Dapatkan 60,5 ditambah 20 dikurangi 18 dibagi 11 dan dikali 10. ME sama dengan 65 ditambah 2/11 dikali 10. ME sama dengan 60,5 ditambah 1,82 sama dengan 62,32. Jadi nilai median data kelompok di atas adalah 62,32. Jawabannya D. Ini latihan soalnya, bisa diperhatikan. Selanjutnya modus data tunggal. Cari nilai yang paling banyak muncul. Modus data kelompok. MO sama dengan BB tambah P F1 dibagi F1 ditambah F2. Keterangannya berada di pojok bawah kiri.
Contoh modus data tunggal. Nilai UTS Yayu sebagai berikut. Modus dari nilai UTS Yayu adalah adalah 80 karena nilai 80 lebih sering banyak muncul. Untuk latihannya bisa diperhatikan dan dikerjakan. Selanjutnya contoh modus data kelompok dengan rumus MU sama dengan BB tambah P F1 dibagi F1 ditambah F2. Diketahui di bawah ini nilai ujian matematika yang diikuti 65 siswa. Beberapa modus dari nilai matematika tersebut. Bisa diperhatikan tabelnya. Langsung ke jawabannya. Frekuensi terbanyak jumlah 14. Modus terletak interval kelas ke-4. BB sama dengan 50 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. P 55 sampai 64 sama dengan 9. F1 sama dengan F dikurangi FSB sama dengan 14 dikurangi 11 sama dengan 3. F2 sama dengan F dikurangi FSD sama dengan 14 dikurangi 12 sama dengan 3. Modus sama dengan rumusnya ya ini BB tambah P F1 dibagi F1 ditambah F2, frekuensi 1 frekuensi 2. Modus sama dengan 54,5 ditambah 9 dalam kurung 3 dibagi 3 tambah 2, hasilnya 59,5. Ini latihannya, bisa langsung dikerjakan ya. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kali ini. Apabila ada pertanyaan dan penjelasan yang kurang dimengerti, kita juga menerima sanggahan tambahan karena di sini kita juga sama-sama latihan. Ada kurang lebihnya, saya atas nama kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa cuci tangan dan tetap semangat untuk perkuliahan dari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.